Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya rekan-rekanku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pak Jailani juga alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Sebelum kita memulai perkuliahan untuk mata kuliah ekonomi internasional, perlu kiranya Pak Jailani memperkenalkan diri dulu agar nanti kita perkuliahan bisa lebih enjoy, bisa lebih komunikatif gitu nih. Baik, nama saya Jailani. Tempat tanggal lahir di Karanganyar 30 Desember 68. Alamat rumah juga di Karanganyar, tepatnya Krenuwahono, RT 3 RW 3 Gondang Rejo Karanganyar. Berkeluarga, anak dua, alhamdulillah sudah pada lulus kuliah semuanya. Kegiatan Pak Jailani selain mengajar, aktif di organisasi, apakah organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, maupun organisasi pengembangan UKM. Kebetulan di Karanganyar, Pak Jailani jadi ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan juga sebagai anggota tim pengembangan ekonomi lokal. Di banyak kegiatan Pak Jailani di luar kampus yang juga insya Allah mendukung kegiatan di kampus. Baik rekan-rekanku yang kami banggakan, yang kami hormati, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan materi pokok bahasan tentang pengertian ekonomi internasional. Kita bicara tentang ekonomi nasional, nanti kita akan bicara tentang hubungan-hubungan kegiatan ekonomi internasional. Sebelum kami memulai untuk materi pokok bahasan pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang pengertian dan hubungan ekonomi internasional. Agar dalam kegiatan ini nanti bisa saling komunikatif. Juga nanti saudara bisa membaca dari referensi-referensi di luar selain dalam materi pembahasan untuk pertemuan via online pada kesempatan ini. Untuk lebih memudahkan komunikasi kita agar nanti dalam kita melakukan proses belajar mengajar kita bisa saling memahami, saling menghormati peran kita masing-masing. Kita memegang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini semoga tidak membebani rekan-rekan, tapi ini menjadikan satu komitmen kita bersama. Rekan-rekan yang belajar mata kuliah ekonomi internasional, Pak Jailani yang menyampaikan materi ekonomi internasional, juga bisa saling ada kerjasama. Nah, tanpa kerjasama yang baik, kita akan sulit mencapai tujuan yang Baik rekan-rekanku, kita mencoba menawarkan perkuliahan, kontrak perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan direncanakan 16 kali pertemuan sesuai dengan kebijakan pimpinan dengan 2 evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, materi untuk perkuliahan ekonomi internasional direncanakan insya Allah 16 kali pertemuan dikurangi 2 untuk evaluasi, berarti 14 untuk pembahasan materi. Oke, sepakat nggih?
Yang kedua untuk presensi. Meskipun kita lewat online agar rekan-rekan juga bisa memahami tentang materi perkuliahan ekonomi internasional, sehingga presensi dari rekan-rekan 60% dari total pertemuan. Dari pertemuan 14 materi. Kemudian nilai akhir yang akan kita sepakati nanti adalah merupakan gabungan nilai dari ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Akan menjadi nilai akhir saudara. Nah, dengan demikian agar nanti ketika kita mencapai terakhir perkuliahan, saudara tidak komplain, Pak Jailani juga bertanggung jawab atas komitmen kontrak perkuliahan yang disepakati bersama ini. Gitu nggih, sebelum kita memulai untuk pembahasan materi. Baik, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Dari kita mempelajari bab tentang pengertian dan hubungan ekonomi internasional. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti arti dan definisi ekonomi internasional. Apa toh ekonomi internasional? Definisinya seperti apa toh? Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengerti dan memahami hubungan dalam ekonomi internasional. Dalam hal ini hubungan ekonomi. Makna hubungan ekonominya seperti apa toh dalam ekonomi internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan makna dari masing-masing hubungan perekonomian internasional. Hanya seperti itu nggih, sepakat nggih. Baik rekan-rekanku yang kami cintai, yang kami banggakan semuanya. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa perekonomian internasional itu sangat dinamis. Perubahannya, perkembangannya sangat dinamis. Sebelum kita nanti membicarakan tentang definisi, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk memahami bahwa perekonomian itu adalah lintas negara, antara negara satu dengan negara yang lain. Padahal masing-masing negara itu punya aturan, otoritas masing-masing negara. Contoh, meskipun kita sama-sama negara di ASEAN, antara negara Indonesia dengan negara Singapura sudah punya aturannya internal negara masing-masing. Tidak mentang-mentang kita negara besar, Singapura negara kecil. Singapura itu dengan Pulau Jawa saja luas Pulau Jawa. Kita kemudian semena-mena tidak bisa. Nah, kegiatan perekonomian internasional ini adalah kegiatan antar negara. Karena antar negara, masing-masing negara mempunyai otoritas, aturan maupun politiknya masing-masing. Berbeda ketika kita melakukan kegiatan perekonomian di dalam negeri, dalam domestik. Perekonomian Indonesia misalnya. Kita membeli batik dari pasar Klewer, kita jual ke Papua, atau kita jual ke Aceh Darussalam, atau kita jual ke Sulawesi. Meskipun jaraknya jauh, antara Solo dengan Papua, Solo dengan Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi masih dalam satu negara yaitu Indonesia. Sistem politiknya sama, undang-undangnya sama, aturannya sama, bahkan pembayarannya pun, nilai mata uangnya pun sama. Artinya kita beli dari pasar Klewer dengan nilai rupiah, kita jual ke Papua juga dengan pembayaran rupiah. Kita jual ke Aceh Darussalam pun juga dengan pembayaran rupiah. Dengan demikian tidak ada terjadi perbedaan. Kurs rupiahnya sama meskipun jaraknya berjauhan. Beda dengan ekonomi internasional.
perdagangannya antar negara, kegiatannya antar negara, sehingga dipengaruhi banyak faktor. Contoh satu-satu tadi, pembayarannya sudah berbeda. Satu pakai rupiah, Singapura pakai dolar Singapura. Ini salah satu contoh perekonomian internasional yang lebih kompleks. Perekonomian internasional yang lebih dinamis. Selain itu, perekonomian internasional juga akan dipengaruhi oleh hal-hal yang non ekonomis. Contoh, Korea Utara punya masalah nuklir dengan Amerika Serikat. Hampir tidak mungkin terjadi kontak perdagangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Yang resmi loh ya, tapi kalau yang mungkin tidak resmi, pasar gelap mungkin terjadi. Padahal kalau kita menghitung perekonomian domestik, ekonomi di dalam negeri, hukum ekonomi itu kan hanya permintaan dan penawaran. Terjadinya transaksi karena ada hukum permintaan dan penawaran. Ada yang menawarkan, ada yang meminta. Terjadilah kesepakatan harga sehingga terjadi transaksi. Tetapi kalau itu ekonomi internasional tidak sesederhana itu. Belum lagi kalau pengaruh-pengaruh politik kebijakan blok-blokan. Ada blok sekutu Amerika, ada blok di Korea, ada blok di Eropa. Nah, ini juga akan mempengaruhi perdagangan, perekonomian, pertukaran internasional. Paham ya? Jadi ada perbedaan. Secara teoritis definisi sama. Sama seperti kita mempelajari ekonomi domestik, ekonomi dalam negeri. Ada barang dan jasa, ada permintaan, ada penawaran, terjadilah transaksi. Tapi kalau untuk ekonomi internasional ada faktor-faktor non-ekonomi yang menjadi pertimbangan terjadinya transaksi internasional. Nah, kita lanjutkan pada pengertian perekonomian internasional. Di depan Pak Jalani menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa. Kegiatan pertukaran barang dan jasa yang melakukan hubungan teori permintaan dan penawaran, ada permintaan, ada penawaran, terjadilah transaksi. Nah, ekonomi internasional sama seperti ekonomi di dalam negeri, ekonomi domestik, tetapi perdagangannya, pertukarannya itu antar negara. Negara satu dengan negara yang lain. Cermati. Dari definisi kegiatan pertukaran barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi, ada mungkin tenaga kerja, ada mungkin teknologi, ada mungkin modal. Nah, ini antara negara satu dengan negara yang lain. Pada sisi yang lain, Pak Jari depan tadi sampaikan, masing-masing negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri, mempunyai otoritas kedaulatan negara. Jadi kalau dalam internasional, ekonomi internasional, misalnya saudara ada teman di luar negeri, kemudian minta barang pada saudara, tidak dengan serta-merta saudara memberikan, saudara dibayar tidak. Karena ada prosedur di sana. Perdagangan bisa dilakukan antar orang per orang, individu per individu. Bisa juga antara persatuan atau perusahaan dengan perusahaan. Bisa juga antara negara dengan negara. Tetapi negara ini punya otoritas dalam mengatur sirkulasi perdagangan internasional.
Makanya nanti di sana dalam perekonomian internasional ada bagaimana tarif, bagaimana sistem pembayaran, bagaimana proteksi dan segala macam. Nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk pengertian perekonomian internasional, saudara harus mencermati bahwa kegiatan pertukaran, baik itu barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang lain antara negara satu dengan negara yang lain. Pemahaman saudara sudah harus betul. Oh, kalau negara satu dengan negara yang lain, otomatis ada aturan-aturan yang harus ditaati.